Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas buku dari Dale Carnegie dengan judul How to Win Friends and Influence People in the Digital Age. Nah, buku ini memiliki 4 bagian utama. Yang pertama yaitu yang perlu dilakukan dalam keterlibatan. Yang kedua, 6 cara untuk memberikan kesan yang tahan lama. Yang ketiga, cara mendapatkan dan menjaga kepercayaan orang lain. Yang keempat, cara memimpin perubahan tanpa penolakan atau kebencian. Nah, sekarang kita akan membahas bagian yang pertama terlebih dahulu, yaitu yang perlu dilakukan dalam keterlibatan. Nah, pada bagian ini terdiri dari 3 buah tema. Yang pertama ada kubur bumerang Anda. Yang kedua, tegaskan hal-hal yang baik. Yang ketiga, sentuh keinginan inti. Nah, sekarang kita akan bahas part yang pertama dulu, yaitu kubur bumerang Anda. Kita langsung saja. Jika kita bertanya kepada Adolf Hitler dan Martin Luther King Jr., apa definisi dasar dari pengaruh? Bisa jadi mereka akan memberikan jawaban yang serupa kepada kita. Coba kita lihat bagaimana mereka menerapkan pengaruh di dalam sejarah. Dan kita akan mendapati betapa anehnya definisi dari mereka tersebut. Perbedaan yang nyata diawali dengan kata-kata mereka sendiri. Dalam hal ini, Carnegie tidak pernah bertele-tele dalam saran yang diberikannya, yaitu berupa jangan mengkritik, mengutuk, atau mengeluh. Namun, pada zaman sekarang ini, sarannya tersebut terasa sangat lebih sulit untuk dilakukan. Dalam hal ini, kita dapat melihat bahwa kita tidak hanya harus berhati-hati dengan kata-kata kita. Kita mengkomunikasikan pikiran kita di sebuah kanvas digital yang begitu besar. Dan kita pun berhadapan dengan sebuah kanvas tanggung jawab yang sama besarnya yang disebut sebagai akses publik. Perubahan melalui kekuatan kata-kata disebut sebagai pemaksaan di dalam sebuah skenario. Ada alasan hal tersebut dianggap sebagai tindakan kriminal, walaupun hal tersebut tidak ilegal di saat dilakukan di antara dua rekan kerja, kolega, atau teman. Sebaiknya kita menghindari agar tidak menyakiti perasaan orang lain. Yang paling penting adalah kita memusatkan perhatian untuk mengembangkan diri kita sendiri, bukan orang lain. Nah, yang pertama harus kita lakukan apa? Yang pertama adalah kita harus mengubah penggunaan media kita dari sesuatu negatif di mana kita mengekspos dan membantah tentang sesuatu hal, lebih baik menjadi semangat untuk menyemangati dan menasehati. Tidak ada salahnya jika kita ingin memberi informasi kepada teman atau para penggemar, bahkan mengenai hal-hal yang mungkin mereka ingin hindari. Tetapi, semangat di balik informasi yang kita berikan itu adalah kuncinya. Apakah kita berbagi informasi karena sesuatu yang kita keluhkan? Komunikasi semacam ini sebaiknya kita simpan. Kenapa? Kita harus menghindari atau untuk menghindari pertengkaran antara kita dengan kolega ataupun orang lain. Nah, yang kedua, lawan keinginan kita untuk menjelek-jelekan sebagai sebuah strategi yang berbeda. Tindakan menjelekan ini hanya akan memberikan dampak jangka panjang yang lebih membahayakan diri kita sendiri dibandingkan dengan membantu diri kita. Di dalam ekonomi global, kita tidak akan pernah tahu kapan saingan terberat kita akan menjadi kolaborator terbaik kita. Apa yang kita lakukan saat ini adalah jalan terbaik menuju pertumbuhan bisnis melewati seseorang yang hubungannya dengan Anda dan sudah kita rusak. Persaingan itu sehat dan harus dihormati. Kolaborasi itu sangat penting dan harus dilindungi. Yang ketiga, buat agar pesan kita menjadi lebih berarti dengan membuang maksud terselubung kita. Entah kita sedang menyampaikan sebuah berita besar melalui Twitter kepada orang-orang yang jumlahnya banyak, atau mungkin sedang memberi kabar terbaru kepada orang lain. Sebaiknya kita mengingat bahwa tidak ada orang yang ingin membombardir informasi yang penting bagi kita. Yang sangat diinginkan penerima informasi dari komunikasi kita adalah maknanya. Jika yang kita lakukan hanyalah memenuhi telinga orang lain, pesan masuk, dan handphone mereka dengan jabaran tentang masalah kita terbaru atau keluhan terbesar kita, mereka tuh tidak akan mau menyimaknya dalam waktu yang lama. Jumlah komunikasi positif yang tersedia cukup banyak,
sehingga kita tidak perlu membiarkan dogma negatif orang lain memenuhi benak kita. Nah, yang keempat, tenangkan diri kita sebelum komunikasi dengan orang lain. Jika kita kehilangan minat, biasanya 5 menit pertama terasa sangat berat. Jika Anda bisa melatih diri kita sendiri untuk langsung memberi tanggapan dalam sebuah situasi, kita hebat. Tandanya apa? Kita sudah menyelamatkan diri kita sendiri dari membuang waktu atau wasting time. Walaupun kita semua pernah mengalami masa di mana kita tidak bersikap dengan bijaksana, lebih parah lagi jika ketidakbijaksanaan kita ini terungkap kepada publik. Lebih baik kita menyelamatkan diri kita dari masalah ini dan segala dilema yang memiliki risiko untuk menjadi berkepanjangan dengan mengambil satu langkah mundur lebih baik sebelum kita menyemburkan sesuatu yang bisa jadi akan kita sesalkan di waktu lainnya. Walaupun selalu ada sesuatu yang bisa dipuji dari orang lain, sebaiknya kita juga mengingat bahwa ada sesuatu yang selalu bisa dipuji dari diri kita sendiri. Pepatah Yahudi kuno menunjukkan kebijaksanaan ini. Kau akan dihakimi dengan cara kau menghakimi orang lain. Kau akan dinilai sesuai dengan standar yang kau gunakan saat menilai orang lain. Walaupun terkadang sulit untuk menurunkan hak kita untuk berbicara dengan jelas, dengan mengacu kepada sejarah, kita akan teringat bahwa para pemimpin berwibawa terhebat adalah mereka yang menahan lidah mereka dan menelan gengsi mereka saat ombak emosi negatif mulai meninggi, dan membiarkan kecekatan, kerendahan hati, dan kebijakan menunjukkan lebih banyak ketimbang apa yang bisa ditunjukkan oleh omelan yang kritis. Nah, pada zaman sekarang, kepandaian membujuk lewat kata-kata tidak begitu dibutuhkan untuk mendapatkan teman dan mempengaruhi orang lain. Yang dibutuhkan adalah kefasihan lidah yang bersahaja dari kemurahan hati dan sikap merendahkan diri. Jika saya merupakan masalah dalam dunia ini, begitu juga dengan Anda. Dengan begitu, kita bisa berhenti memikirkan siapa yang benar dan mulai melakukan sesuatu untuk memperbaiki dunia ini. Kuburkan bumerang Anda dan kata-kata Anda akan membentuk sebuah jalan yang lebih cepat untuk mencapai kemajuan atau kesuksesan.